Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sehat selalu bagi kita. Kiranya kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita pada pagi hari ini. Judul renungan pagi ini yaitu milikilah keyakinan yang kuat. Diambil dari Roma pasalnya yang pertama ayat yang ke-16 bagian A. Sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Puji Tuhan, dikatakan Rasul Paulus di sini, sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh. Kenapa kita memiliki keyakinan yang kokoh? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Di dalam kabar sukacita, kabar Injil, ada kuasa yang besar yang sanggup membawa setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Jadi kunci keberhasilan kita sebagai orang-orang yang percaya yaitu kehadiran Kristus itu dalam kehidupan setiap kita. Kehadiran Yesus dalam diri kita. Kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa diri kita sebenarnya adalah lemah. Kadang kita mudah rapuh, mudah goyah, mudah digoncangkan, bahkan mudah kecewa. Rasul Paulus pun mengakui di dalam 2 Korintus 13 ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa memang di dalam Dia kami lemah. Tanpa Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak mampu melakukan apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanpa Kristus kita tidak sanggup melawan keinginan-keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Sehingga mau tidak mau kadangkala kita sering jatuh bangun di dalam dosa yang datang. Keinginan-keinginan daging kita. Bapak Ibu Saudara, keinginan untuk melakukan dosa itu adalah satu ujian terhadap iman kita. Tetapi di dalam Yesus kita akan sanggup menghadapi semua ujian terhadap iman kita. Kita akan sanggup melakukan apapun ketika Kristus itu berdiam di dalam diri kita. Kita cakap, kita mampu, kita bisa menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, bila Kristus itu berdiam dalam diri kita, sadari Bapak Ibu Saudara bahwa ada kuasa yang tidak terbatas yang membuat kita mampu, sanggup untuk melawan keinginan-keinginan daging kita. Kita harus menyadari ada kuasa yang tidak terbatas yang membuat kita mampu untuk saudara dan saya melakukan kebenaran di dalam Dia. Oleh karena itu pertanyaannya pagi hari ini, apakah kita sudah memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Kristus itu berdiam dalam diri kita? Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima mengatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus itu ada di dalam kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Puji Tuhan. Oleh karena itu kita perlu periksa kembali keyakinan kita tentang berita Injil Bapak Ibu Saudara. Bahwa Kristus itu telah menerima hukuman Allah dengan mati di atas kayu salib untuk menggantikan orang-orang berdosa. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu dibebaskan dari hukuman Allah. Ya, dengan Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan orang berdosa, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu dibebaskan dari hukuman Allah dan menerima hidup yang kekal. Artinya kita menerima kehidupan yang baru di dalam Kristus, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru ketika saudara dan saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Jadi Alkitab memberitahukan kepada setiap kita bahwa Kristus itu mau mati dan bangkit untuk menjadikan saudara dan saya ciptaan yang baru. Itu memiliki arti kita meninggalkan cara hidup kita yang lama dan memulai pola hidup yang baru di dalam Tuhan. Kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan daging kita, tetapi saudara dan saya
dikuasai oleh Kristus Yesus yang tinggal dalam kehidupan kita. Kita juga harus menyangkal diri kita, memikul salib, bersedia meninggalkan zona nyaman kita agar kita dapat mengikuti Yesus. Agar kita bisa berkata kepada kehendak pribadi kita, tidak. Tetapi kita bisa berkata ya pada kehendak Tuhan, kehendak Yesus yang datang dalam kehidupan kita. Kita juga berani menerapkan kebenaran yang sudah kita tahu Bapak Ibu Saudara. Sekalipun resikonya kita menderita sama seperti Kristus. Itu adalah proses seumur hidup kita. Setiap hari ada proses jatuh bangun kita. Untuk kita sungguh-sungguh mengikut Dia. Kita pasti akan gagal Bapak Ibu Saudara ketika kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita sendiri. Sebagai orang-orang yang percaya sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, maka Kristus itu berkenan tinggal di dalam kehidupan kita melalui kehadiran Roh Kudus. Efesus 1 ayat yang ke-13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan orang-orang percaya, inilah yang membuat orang-orang percaya sanggup menghadapi ujian-ujian iman yang terus datang dalam hidup kita, yang terus muncul dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita tetap tegak di dalam iman kita saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi kesulitan hidup kita? Ingat, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ada Roh Kudus yang menolong setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Undang Kristus itu hadir dalam kehidupan kita. Undang Roh Kudus itu untuk bekerja melalui kehidupan kita. Ya, satu ayat terakhir saya akan bacakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh karena rohnya yang diam di dalam kamu. Puji Tuhan, biar firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan setiap kita, dan kita memperoleh kekuatan di dalam Dia. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapak Ibu Saudara, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki kuasa yang tidak terbatas itu, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami mampu menghadapi keinginan-keinginan daging kami. Roh Kudus yang mampu untuk membuat kami kuat, membuat kami tegak di dalam iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, biar Roh Kudus juga tinggal dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, biar hidup setiap jemaat-Mu tersedia bagi rencana Allah, tetap setia dan tegak di dalam iman Tuhan. Umat-umat percaya memiliki keyakinan yang kokoh, memiliki keyakinan yang kuat. Kami juga berdoa untuk kebangkitan industri dalam negeri bangsa kami Tuhan, supaya bangsa Indonesia terus maju dan mampu bersaing dengan negara-negara yang lain. Kami juga berdoa pada pagi hari ini, kiranya Tuhan menjagai seluruh umat manusia dari segala agenda jahat, baik aksi teror maupun kejahatan di dunia maya, di dunia internet Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyelamatkan dan dinyatakan bagi seluruh bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa dan sembahyang kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan menolong setiap kami lewat Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin.